Dan pagi ini kita dilayani oleh Kak Christine, sukacita di dalam Kristus. Silakan, Kak Christine. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mau cek sound dulu. Gimana, Sus? Suara saya jelas, Sus? Jelas? Oke. Oke, baik ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Ada berapa ini? 127 orang. Semuanya sehat-sehat, aman. Kemarin nggak ada demo ya. Hari ini ada demo Aman lagi, kita terkendali. doa. Ya, hari ini ada demo lagi, kita doakan supaya tidak anarkis ya. Baik, hari ini saya akan mengajar tentang sukacita di dalam Kristus. Ya, silakan eh, media bisa share screen. Baik, ya. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu kata-kata dalam Alkitab tentang sukacita. Ayat-ayatnya ya, maksudnya. Nah, Nehemia 8, jangan dikeluarkan semua, ikutin saya satu-satu. Nehemia 8 ayat yang 10 dikatakan, jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya, the joy of the Lord is your strength. Kita sering kutip ayat ini. Tapi kalau kita lihat konteksnya, ya Nehemia itu bisa sampai dalam kesimpulan ayat yang pasal 8 ayat ke-10 ini berkata tentang sukacita, itu dia melewati apa, Saudara? Dia ada dalam pembuangan di Babel, kemudian dia disuruh Tuhan untuk ke Yerusalem untuk bangun tembok Yerusalem yang runtuh, dan pembangunan tembok Yerusalem yang runtuh itu banyak sekali orang yang nggak suka, yang berontak, yang ingin menghancurkan apa yang dia lakukan sampai temboknya selesai. Dan pada hari raya Pondok Daun itulah ayat yang Tuhan berikan untuk disampaikan ke orang Israel. Sukacita karena Tuhan adalah perlindungan. Nanti saya akan jelaskan bahwa sukacita untuk sampai kepada kita mengalami sukacita itu melewati sebuah proses, ya. Dan prosesnya bisa juga nggak enak di dalam hidup kita, ya. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kalau kita baca Yohanes 15, kita pasti ingat Yesus sedang mengajar apa itu? Akulah pokok anggur. Ya, jadi ternyata sukacita ada hubungannya dengan melekat di dalam Kristus, sama seperti kita melekat seperti pohon anggur. Kita melekat kepada Kristus, sang pohon anggur itu. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacita. Nah, pelajaran hari ini saya ambil keseluruhannya ini memang dari ke kitab Filipi. Which is kitab Filipi ini disebut sebagai kitab sukacita. Ada apa di dalamnya, ya? Apakah Paulus menulis ini dalam kondisi yang riang gembira? Kita akan lihat nanti, ya. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Berikutnya 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Oh, di sini Petrus juga mengajarkan bahwa bersukacita itu bagian dari
penderitaan Kristus. Bukan bersukacita karena dapat naik gaji, dapat mobil, dapat apa lagi? Tas Hermes. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat tuh ya, penjarahan-penjarahan yang terjadi, barang-barang mewah diambilin sama orang-orang itu. That's not joy. Itu bukan sukacita, bisa dapat Hermes gratis. No, itu kategorinya mencuri, merampok, menjarah. Ya, Filipi 1:25-26. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Nah, Bapak Ibu, kayaknya kalau kita udah baca ayat-ayat tadi, sukacita mungkin tidak seperti yang kita pikirkan. Hari ini saya mengajarkan kepada saudara supaya kita punya konsep sukacita yang benar. Kita lihat apa yang ditulis kitab Filipi. Kitab Filipi adalah, next slide, surat sukacita di tengah apa? Penderitaan. Bukan di tengah kebahagiaan. Paulus menulis tentang sukacita, Bapak Ibu bisa cek ya. Kitab Filipi itu sampai 11 kali. Kita tahu di Alkitab setiap pengulangan atau repetition itu berarti hal itu adalah sangat penting. Yesus sendiri juga mengajarkan kepada kita dan di kitab Perjanjian Lama ada kitab ulangan. Ya, kenapa? Karena hukum-hukum itu nggak bisa cuma sekali dikasih. Harus diulang. Diulang aja orang Israel masih nggak taat. Diulang aja orang Israel masih tegar tengkuk. Akhirnya mati semua di padang gurun. Ya, perlu ada pengulangan. Makanya kalau Paulus sampai nulis tentang sukacita sampai 11 kali, berarti dia mau mengajarkan kepada kita, what is the meaning, the true meaning of joy of the Lord. Apa arti yang sesungguhnya dari sukacita itu? Ya, sukacita di dalam bahasa Yunani adalah hairein. Ya, Paulus menulis kitab Filipi ini dalam kondisi bagaimana, Bapak Ibu? Ketika dia di penjara dan mengalami penderitaan. Tapi pertanyaannya untuk kita semua, untuk dibahas nanti di PR juga ya. Mengapa dia memiliki sukacita yang melimpah? Bapak Ibu, Paulus bukanlah tawanan bangsa Romawi. Dia tidak melakukan satu tindakan kriminal. Dia tidak melakukan satu hal kesalahan, tapi dia adalah orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Dia dipenjarakan karena memberitakan Injil tentang Kristus Yesus. Dia yang dahulu sebagai penganiaya jemaat dipertobatkan lewat peristiwa yang supranatural di Kisah Rasul pasal yang ke-9. Dan melewati masa pembentukan yang luar biasa dari Tuhan bertahun-tahun sampai akhirnya di kitab Galatia dikatakan 14 years, 14 tahun setelah itu oleh pernyataan roh dia dibawa ke Yerusalem bertemu dengan murid-murid Yesus yang lainnya. Disitulah akhirnya dia diakui sebagai rasul. It takes 14 years. Bunyinya 14 tahun. Tidak langsung Kisah Rasul 9 dia langsung bisa merasakan sukacita dari Tuhan. Enggak. Dia harus dibentuk, dia harus diajar sama Tuhan untuk dia mengerti panggilannya yang luar biasa. From persecutor to be a apostle, a martyr, bukan ya. Orang Kristen saat ini tidak di penjara ya Bapak Ibu. Semua senang-senang tidak ada di penjara. Tapi mengapa kita tidak bisa bersuka cita, malah hidupnya dah penuh dalam keduniawian. Ya, jangan sampai kita menjadi orang Kristen
yang rohani kudus hanya di hari Minggu, dan kemudian dari Senin sampai Sabtu kita menjadi orang yang benar-benar tidak rohani. Ya, orang dunia harus melihat perbedaan kita. Hal ini harus kita tunjukkan di dalam sikap hidup kita. Ya, nah kita lihat berikutnya. Kok bisa sih Bapak Ibu Paulus lagi di penjara? Penjaranya orang Romawi itu zaman itu tuh nggak enak banget loh saudara. Ya, kalau zaman sekarang pejabat yang di penjara mungkin masih bisa dikasih tempat yang bagus, masih bisa kerja, ya, masih bisa HP, pakai HP chatting-chatting, ya. Nanti kalau ada sidak baru masuk ke tempat yang benar-benar selnya. Kalau Paulus nggak kayak gitu, benar-benar penjara saudara di bawah tanah, gelap, terangnya itu cuman dikasih lampu buat dia nulis. Kalau dia nggak nulis, kita nggak tahu sampai hari ini. Nggak ada tuntunan tuh setelah Yesus naik ke surga gimana? Kita bisa ada hari ini gereja, zaman gereja ini karena tulisan Paulus semua. Itu dia bukan nulis sembarang nulis. Dia nulis di penjara itu bukan keluh kesah dia karena ada di dalam tempat yang gelap. No, itu pewahyuan dari Tuhan yang dia harus tulis. Kalau tanpa tulisan Paulus, saudara, kita nggak ngerti loh, saudara, gimana bergereja yang sesungguhnya. Amin. Nah, sekarang kita lihat rahasia apa sih? Rahasia sukacita dalam hidup Paulus. Ternyata saudara, ada sebuah kata yang berulang-ulang juga dia sebut. Yaitu apa saudara? Bukan hanya sukacita, tapi kata berpikir. Berpikir itu atau pikiran, dia tulis sebanyak 7 kali. Selain itu apa? Dia suka menulis kata anggap atau menganggap. Itu juga sebanyak 7 kali. Ya, rahasia sukacita orang percaya ada di dalam apa? Cara berpikir. Karena cara berpikir menentukan sikap seseorang. Amsal 23 ayat 7 mengatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. For as he thinks in his heart, so is he. Saudara mau tahu apa yang ada di pikirannya Paulus? Filipi 1 ayat 19 sampai 21 saya bacakan ya saudara. Tentang hal itu aku akan bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Why? Kenapa? Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan memperoleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21 ini yang dahsyat, saudara. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keberuntungan. Dia udah tahu loh, Bapak Ibu. Buat dia hidup di dunia atau nanti bersama Tuhan di surga, itu sama aja. Malah dia pikir lebih baik aku langsung ke surga. Tapi karena tugas yang Tuhan berikan kepada dia, dia bilang dia bertahan. Karena tugasnya belum selesai. Tulisan-tulisannya dia harus tulis untuk kita yang di masa ini. Filipi 3, saudara, ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah, garbage, supaya aku memperoleh Kristus. Padahal dia, ayat 7 mengatakan, ayat 6 mengatakan, aku itu kegiatannya menganiaya jemaat. Dan juga soal kebenaran dalam mentaati hukum Taurat,
Aku itu tidak bercacat. Wow, saudara kalau ngerti orang Yahudi, hukum Taurat yang diajarkan Musa. Jumlahnya berapa? Ada yang tahu? Berapa hukum-hukum Taurat? 613, saudara. Itu harus ditaati semua. Bisa, bisa, saudara. Paulus bilang dia bisa tuh. Dia bisa lakukan itu dengan tidak bercacat. Orang Yahudi berlomba-lomba untuk bisa sampai kayak Paulus. Saulus saat itu ya. Tapi setelah dia dapatkan itu 613 dia bisa lakukan semuanya. Oh, dia anggap sampah itu semua. Karena dia memperoleh yang the best and the best and the best, Kristus. Bisa nggak kita melihat seperti itu, saudara? Berpikir seperti itu. Mari kita lihat selanjutnya. Jadi bedanya apa sih, Bapak Ibu? Bedanya apa sukacita? Ternyata sukacita itu beda sama bahagia. Kita jangan salah, Bapak Ibu. Bukan haleluya 12 kali. Sukacita itu apa, Bapak Ibu? Sukacita itu adalah salah satu buah roh. Galatia 5 ayat 12. Namanya aja buah. Buah itu kalau pohon harus ditanam dulu. Bisa langsung keluar buahnya? Enggak. Tunggunya lama ya. Lama banget tuh. Sampai pohonnya tumbuh batangnya, ya, daunnya, tangkainya, semua sampai in his time keluar buahnya. Tapi masih mateng, masih belum mateng. Tunggu. Kan gitu ya. Kalau kita nunggu buah apokat, buah mangga yang kita tanam kan begitu ya Bapak Ibu. Ada yang ditanam hari ini besok langsung keluar buah? Nggak ada ya. Semuanya perlu waktu. Demikian juga sukacita adalah buah roh. Itu diproses dan dilihat dari kehidupan kita masing-masing. Kita semua ini Tuhan lagi nunggu loh. Buah-buah roh kita yang di Galatia 5 itu keluar nggak, saudara? Bukan cuma buah pelayan, bukan cuma buah karakter. Ada 3 buah yang Tuhan lagi tunggu. Buah roh, buah karakter, dan buah pelayanan. Kita udah yang mana nih? Kita semua lagi dalam proses ya Bapak Ibu. Termasuk saya. Lagi proses kita. Supaya lewat kesulitan, lewat hal-hal yang nggak enak, lewat masalah yang kita hadapin, itu keluar buah-buah roh itu. Salah satunya sukacita, the joy of the Lord. Ya, buah itu nggak bisa keluar kalau kita hidup dalam kondisi nyaman, nggak bisa. Buah itu keluar karena sebuah kesesakan, karena sebuah goncangan, karena sebuah kesulitan. Di situ baru keluar buah. Proses dari benih tumbuh menjadi pohon sampai keluar buah yang matang dan siap dipetik dan dimakan. Orang bisa merasakan enaknya buah mangga, buah apokat, buah jeruk. It takes time. Dan prosesnya itu di dalam kita nggak bisa lihat. Hari ini semua pembentukan itu ada di dalam, saudara. In your inner. Dalam inner kita, di dalam kehidupan kita, dalam batin kita ini. Semua kita lagi diproses. Sukacita itu berasal dari Tuhan yang memberikan kekuatan untuk bertahan dan menang dalam kesulitan. Begitu menang, keluarlah apa yang disebut sukacita, the joy of the Lord itu. Saudara dengan sukacita itu saudara bisa bertahan. Makanya kalau orang ngalami masalah, nggak bertahan langsung jatuh, coba dicek. Kadar sukacitanya mungkin belum penuh. Kalau kadar sukacitanya penuh, pasti menang. You are more than conqueror. Amin. Sukacita itu hasil karena kita dipelihara melalui persekutuan dengan Kristus dan firman serta doa ucapan syukur, bukan doa keluh kesah, bukan doa seperti seorang pengemis. Hello.
kita semua lagi diajar Tuhan untuk menjadi Kristen yang dewasa. Belajar berdoa di tengah-tengah kesulitan, kesesakan dengan the thanksgiving of prayer, bukan a beggar of prayer. Udah selesai itu. Doa ngemis-ngemis nggak ada, saudara. Bukan berarti kita tidak boleh mengajukan permohonan kepada Tuhan. Itu ayatnya. Tapi sikap kita tidak bisa seperti seorang pengemis. Rasa puas akibat dari hubungan intim dengan Tuhan. Dan melewati proses pembentukan yang cukup lama. Seperti tadi yang saya jelaskan. Seperti pohon yang menantikan hasil buah. Jadi semua itu adalah rasa puas hasil intimasi dengan Tuhan. Intimasi lewat proses pembentukan yang cukup lama. Jadi sukacita itu adalah sebuah kondisi batin yang stabil dan konsisten, Bapak Ibu. Tidak tergantung sikon. Lagi demo, kita nggak ada sukacita, no. Memberikan kedamaian yang bertahan lama durasinya. Lalu apa bedanya dengan bahagia, Bapak Ibu? Next slide. Bahagia itu adalah bentuk emosi temporary. Next slide. Emosi yang sementara. Yang dipicu oleh apa, Bapak Ibu? Keadaan eksternal. Contohnya, pencapaian tujuan. Haleluya, bahagia aku barusan di wisuda. Menyelesaikan S2, S3, S1, SMP, SMA, SMK. Itu nggak salah, saudara. Nggak salah. It's okay. Kita perlu selebrasi seseorang yang barusan wisuda. Haleluya. Tapi itu emosi sementara, bukan, saudara? Kepemilikan barang. Dapat mobil. Dapat apa lagi? Barang-barang yang saudara ingin miliki. Rumah. Peristiwa yang menyenangkan itu sementara. Karena kalau udah diambil dengan tiba-tiba. Dan itu tiba-tiba hilang dari saudara. Karena satu masalah, karena satu musibah. Bahagianya juga hilang. Betul nggak, saudara? Emosinya naik turun tergantung kondisi atau keadaan yang sedang dialami. Dan kondisi emosi umumnya tidak tahan lama. Sementara atau kadang hanya sesaat ketika apa yang diimpikan itu tidak tercapai. Bapak Ibu, karena itu Tuhan mengajarkan kita. Sukacita sama doa ucapan syukur itu garpu dan sendok. Satu paket. Ya. Di tengah-tengah kesulitan ketika kita mengucap syukur. Di tengah-tengah hal yang gak enak pun ketika kita mengucap syukur. Itu adalah sukacita yang sesungguhnya, saudara. Kan kita diajarin tuh kita harus doa korban syukur. Saudara ngerti nggak korban syukur itu apa? Yang namanya korban itu nggak ada yang enak. Kalau zaman perjanjian lama, orang Israel korban tuh mesti ada yang disembelih, ada yang dipersembahkan kepada Tuhan dengan disembelih. Artinya apa, Bapak Ibu? Ketika kita menaikkan persembahan, doa, permohonan, puji-pujian, worshiping kepada Tuhan, bukan cuman hal-hal yang perlu kita syukuri karena hal-hal ada yang berkat-berkat Tuhan itu nggak salah, itu boleh, saudara. Ya, itu bagian dari. Kalau itu gampang kan, saudara. Habis dapat berkat, sukacita, mengucap syukur, it's okay, itu gampang. Tapi masalahnya di Alkitab tuh ngajarin kita banyak hal-hal seperti contohnya yang Paulus ajarkan tuh banyak hal-hal yang nggak enak, tapi kita harus mengucap syukur. Karena disitulah sukacita itu akan muncul. Itu yang kadang kita bergumul untuk melakukan. Karena kita berpikir selama ini bersyukur cuman untuk hal-hal yang
enak, hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan itu nggak salah. Kalau kita lagi nggak enak, emosi kita adalah naik turun dan mungkin juga kita marah-marah sama Tuhan. Mungkin juga kita komplain, bersungut-sungut. Nah, jadi coba hari ini kita lihat. Sukacita itu ternyata yang diajarkan sama di Alkitab, diajarkan Paulus. Kalau kita nggak ngerti, itu akan dirampas oleh empat pencuri. Coba kita lihat siapa dan apa empat pencuri yang merampas sukacita kita. Yang pertama, keadaan. Karena orang percaya mau nggak mau jujur. Selalu punya prinsip berkata, kalau segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencanaku, 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 maka kita semua akan lebih bahagia. Kalau tidak sesuai dengan rencana, nggak bahagia. Padahal Yesaya 55 ayat 8 mengatakan sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Kalau itu bukan jalan yang seperti kita rencanakan, it doesn't mean, itu bukan berarti dunia runtuh. Tuhan sedang membawa kita untuk kita dibelokkan sesuai dengan agendanya Tuhan. Kita harus mengucap syukur itu. Jangan sampai sukacita kita dirampas, saudara. Amin. Yang kedua, sukacita kita dirampas sama orang lain. Aduh, sukacita kita ini dirampas sama siapa? Kepahitan, marah sama orang lain, kecewa. Kenapa? Karena keinginan kita tidak terpenuhi. Atau kita diremehkan. Atau kita dibanding-bandingkan. Marah, pahit, kecewa. Padahal Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Hendaklah dibuang dan dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Itu perintah Tuhan, saudara. Tapi kita orang Kristen suka ya ada di sekitaran area ini, ya. Dikit-dikit pahit, dikit-dikit marah. Ayo, udah waktunya kita punya batin yang sehat, yang dewasa, yang dipenuhi dengan namanya sejahtera dan sukacita, saudara. Nggak dikit-dikit marah, nggak dikit-dikit pahit, saudara. Tapi kalau saudara marahnya karena trauma di masa lalu, sudah ada wadahnya, ya. Ada Equipping Inner Healing, saudara bisa ikut, ya. Minggu lalu barusan selesai, saudara, ya. Ada sekitar 35 orang, wah, kesaksian yang mereka mengalami kesembuhan lewat pelayanan inner healing, ya. Tetap ada wadahnya, tapi nggak boleh terus-terusan, saudara. Tadi sembuhin marah lagi, disembuhin pahit lagi. Masa mau terus-terusan begitu, saudara? Jadi kapan nanti dewasanya, ya? Kapan kita akan mencapai kualifikasi yang Tuhan mau sebagai mempelai Kristus, the bride of Christ? Kalau dikit-dikit masih kepahitan. Yang ketiga, pencuri ketiga adalah harta benda. Banyak orang percaya kalau apa? Sukacita datangnya dari harta benda yang kita miliki. Ketika hartanya dirampas, mereka jadi kehilangan harga diri. Mereka sedih. Kita lihat tuh viral, ya, yang dijarah-jarah itu. Semuanya diambil, barang mewah diambil, mobil diambil, berangkas diambil. Ya, orang yang belum percaya, mereka tidak punya sukacita itu. Jadi benar-benar memang sudah dirampas habis-habisan, saudara. Hatinya, ya. Jadi jangan menjadi orang kaya yang bodoh. Lukas 12, saudara. 13 sampai 21 di situ digambarkan tentang orang kaya yang bodoh. Apa yang Tuhan Yesus katakan tentang orang kaya yang bodoh? Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, perhatikan, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya.
Karena apa? Apa akar dari segala kejahatan, Bapak Ibu, selain ketamakan? Uang atau cinta akan uang? Cinta akan uang. Uangnya salah nggak? Ya enggak lah Bapak Ibu, kita semua juga butuh uang, pelayanan misi butuh uang, gereja butuh uang, kita hidup perlu makan, perlu uang. Yang nggak boleh adalah cinta akan uangnya itu yang nggak boleh. Karena itu akar dari semua kejahatan dan semua ketamakan ya. Yang keempat, pencuri keempat adalah kekhawatiran. Banyak orang dirampas sukacitanya, kedamaian hatinya oleh karena kekhawatiran. Hari ini banyak orang kekhawatiran sampai mengalami yang namanya anxiety syndrome. Banyak orang yang ngalamin mental health, harus dibikin seminar-seminar mental health, edukasi supaya kita tahu. Karena orang yang mental health kadang-kadang di depan kita mukanya gembira terus. Orangnya baik banget, suka nolong orang lain. Tapi dalamnya ada anxiety spirit kan kita nggak tahu, saudara. Tahu-tahu udah loncat dari gedung yang tinggi. Makanya perlu edukasi. Ya, Bapak Ibu bersyukur ya. Bulan lalu eh, pelayanan WB ada seminar tentang mental health. Di dalam Equipping Inner Healing juga kami ajarin untuk saudara memiliki mental yang sehat dan utuh di dalam Tuhan. Ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Menghadapi kekhawatiran mesti bagaimana? Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Masalahnya kita orang percaya, setelah diserahin kekhawatirannya diambil lagi. Ya Pak, ya Pak, iya saudara. Kenapa diambil lagi? Karena kita nggak percaya bahwa Tuhan bisa pelihara kita. Kita muter-muter aja terus dengan kekhawatiran kita. Bapak Ibu hati-hati. Anxiety syndrome, kekhawatiran itu bisa kemana-mana saudara sakitnya itu sakit mentalnya. Ya, mari kita menjadi orang percaya yang punya mental yang dewasa, yang utuh, yang dipenuhi dengan damai dan sukacita dari Tuhan. Nah, saya akan tutup dengan bagaimana kita memiliki sikap mempertahankan sukacita kita. Yang pertama, saudara, kita harus memiliki pikiran yang teguh dan tidak tergoyahkan. Coba kita baca tuh surat-suratnya Paulus, Filipi 1 ayat 27. Mungkin panggilan kita sih nggak kayak Paulus ya, saudara. Tapi apa yang Paulus tulis, kita perlu pelajarin, saudara. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Hati dan pikiran kita itu harus teguh, tidak tergoyahkan, bahwa kita udah nggak bisa lagi digoncangkan sama Injil, berita Injil. Ya, berita salib. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, kita lihat ke belakang tuh yang apa yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu, itu harus kita pegang tidak tergoyahkan sampai hari ini. Orang Kristen, orang percaya itu hidupnya harus berpadanan dengan Injil Kristus, yaitu Injil salib. Hidupnya harus penuh dengan penyangkalan. Jangan cuma pakai kalung salib, bukannya nggak boleh. Hidupnya harus penuh dengan penyangkalan, maksudnya gitu. Daging itu yang mesti disalipin tuh lebih lebih penting daripada pakai kalung salib. Bukannya nggak boleh. Betul nggak, saudara? Ya, kalau orang-orang di zaman Perjanjian Lama, dia melihatnya ke depan, ke arah apa yang sudah dijanjikan bahwa ribuan tahun kemudian ada seorang juru selamat yang akan datang. Akhirnya Kristus datang. Kita sekarang hidup udah hampir 2000 tahun lebih, 2025. Kita melihat apa yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan itu harus dengan pikiran yang teguh dan tidak tergoyahkan. Supaya sukacita kita penuh. Yang kedua, pikiran yang tidak memusatkan kepada diri sendiri. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama.
daripada dirinya sendiri. Coba kalau ini dipraktekkan, pasti nggak ada yang berantem, saudara. Kalau ini dipraktekkan, saudara, nggak ada pasti pertengkaran, konflik, berantem, saudara. Mari kita praktekkan. Menganggap orang lain lebih utama dari kita sendiri. Yang ketiga, pikiran yang rohani bukan duniawi. Filipi 3 ayat 20, karena kita ini siapa sih? Kita warga negara Indonesia, saudara. Betul, warga negara dunia ini. Tapi sebenarnya secara rohani, kita ini kewargaan kita adalah di dalam surga. Saya pernah mengajarkan tentang kewarganegaraan surga ya beberapa tahun yang lalu di Mesbah ya, di sini. Nggak tahu masih ingat apa enggak. Dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bapak Ibu, betul kita sekarang hidup secara fisik sebagai warga negara Indonesia, kita harus taat hukum pemerintah Indonesia. Itu harus ada ayatnya, ya. Tapi kita juga dual citizenship. Satu lagi yang nggak kelihatan, kita itu adalah warga negara surga. Jadi kita mulai hari ini praktek bagaimana selain di dunia kita taat sama pemerintah dunia, tapi secara rohani kita juga praktek untuk kita taat dengan perintah surga. Karena kewarganegaraan kita itu kewarganegaraan surga, saudara. Ya, ada hal-hal yang harus kita bedakan, harus kita taati. Contohnya ya, ini lagi demo kan semua viral ya, jaga-jaga anak sekolah juga lagi online semua supaya aman. Memang perlu itu, harus aman. Waktu COVID kita juga dirumahkan, ya kan, saudara? Nah, orang-orang yang demo itu kenapa sih, saudara? Oh, karena kita negara demokrasi, bukan demokrasi ya. Demokrasi. Jadi, kalau punya hak harus dipraktekkan itu, dikeluarkan. Tuntutannya, ya nggak puas. Tuntutannya kepada pemerintah harus disuarakan. It's okay, itu ada peraturannya. Boleh di negara demokrasi. Tapi di negara surga, kewarganegaraan kita ada kewarganegaraan surga juga. Kita diajarkannya apa? Sebaliknya, hak kita bukan untuk dituntut-tuntut kayak begitu. Hak kita harus diserahkan. Tuhan ngajarin kita aturan surga, hak itu harus ada penyerahan hak. Makanya ada ESC. Semua udah pernah ikut ESC, di situ salah satu diajarin tentang penyerahan hak. Di situ salah satu bedanya, saudara. Ya, sehingga kita benar-benar bisa menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan mentransform yang di dalamnya kita itu menjadi warga negara surga, ikutin, taatin semua peraturan-peraturan surga. Tapi karena kita ada dalam dunia ini, kita tetap harus ikutin perintah-perintah di dunia ini. Tapi yang perintah dari surga, kita harus ikutin, kita jangan langgar, kita jangan ikut-ikutin. Ya saudara, bagian kita, ya kita doakan saudara, apa yang sedang terjadi, supaya Tuhan memberikan damai sejahtera, keamanan untuk bangsa kita. Ya, kita doakan orang-orang yang punya hati di dunia politik, boleh saudara, dunia hukum, kita lagi kumpulin orang-orang yang percaya, yang tergerak, punya passion di dunia hukum, supaya mereka bisa melakukan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati mereka, semuanya Tuhan, supaya juga dunia politik, hukum apa segala itu ada orang-orang percaya yang bisa berdiri di situ untuk membela dan melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, saudara. Ya, kita perlu orang-orang seperti itu juga. Ya. Yang terakhir, pikiran yang tenang, saudara. Filipi 4 ayat ke-7, 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga.
Tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kita perlu percaya Tuhan itu pelihara kita. Kalau enggak, khawatirnya kita itu nanti akan jadi penyakit hati-hati, saudara. Ya, jangan sampai kita orang percaya tapi kena anxiety syndrome. Kita harus punya pikiran yang tenang, percaya. Ya, apa yang Tuhan taruh sama kita, panggilan kita di pilar-pilar politik, hukum, gereja, kita semua rata-rata saya di pilar gereja, saudara. Lakukan dengan maksimal. Paulus juga ngatakan, dia kejar tuh saudara panggilan sorgawinya itu. Dia udah nggak mau noleh ke belakang lagi, dia kejar. Siapapun yang dapat panggilan dari Tuhan untuk mentransformasi dunia politik, dunia hukum, silakan ayo kita tunggu-tunggu itu. Amin, Bapak Ibu. Closing statement saya, ajaran Paulus di kitab Filipi mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa menjalani kehidupan Kristen yang penuh dengan sukacita meskipun kita menghadapi keadaan sulit dan sukar. Sebab sukacita akan mengalir dalam hati kita, mengalahkan kekhawatiran, serta memenuhi hidup kita dengan damai sejahtera Allah. Amin. Saya selesai sampai di sini, saya kembalikan ke Susi.